Salam rekan-rekan, perkenalkan nama saya Alfia Yohanelo, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa pemahaman inspirasi Alkitab penting untuk menjaga otoritas Alkitab sebagai firman Allah yang tidak dapat salah dalam ajaran Injil. Nah, rekan-rekan, pemahaman mengenai inspirasi Alkitab sangatlah penting dalam mempertahankan otoritas Alkitab sebagai firman Allah yang tidak mungkin salah. Dalam ajaran Injili, otoritas dipahami sebagai pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang memimpin atau menggerakkan orang yang telah dipilihnya untuk mencatat firman Allah baik dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama dengan tepat dan tanpa salah dalam bahasa aslinya. Rekan-rekan bisa lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dan 2 Petrus 1 ayat 20-21. Dengan melalui pengilhaman dari Allah kepada manusia, menjadikan manusia sebagai sarana atau alat untuk menyatakan firman-Nya. Dua hal yang perlu kita perhatikan ialah Allah sendiri berfirman melalui hamba-Nya. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa lihat dalam Yesaya 59 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 16-17. Nah, rekan-rekan, Allah sendiri mengawasi dan mengatur ucapan hamba-Nya. Contohnya waktu itu saya lagi kesulitan mengerjakan mata kuliah Yunani karena saya hanya menggunakan akal saya sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus. Nah, ketika saya berdoa meminta tuntunan dari Roh Kudus, saya bisa mengerjakan bahasa Yunani saya dengan baik. Lewat doa, Roh Kudus bekerja di dalam saya. Nah, rekan-rekan, hal ini memastikan bahwa Alkitab adalah pernyataan Allah sendiri, bukan sekedar refleksi manusia. Maka dari itu untuk memahami inspirasi Alkitab penting karena yang pertama, inspirasi menegakkan otoritas Alkitab. Menurut teori intuisi dan teori eliminasi, jika Alkitab itu hanya lahir dari imajinasi dan perasaan manusia, keterlibatan Roh Kudus yang hanya terbatas, Alkitab akan dianggap seperti buku pada umumnya karena hasil dari pemikiran manusia saja tanpa adanya Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia. Akan tetapi, Alkitab diilhamkan oleh Allah, memiliki kewibawaan yang benar dan menegur, mendidik serta mengajar orang percaya dalam kebenaran. Millard Erickson menekankan bahwa tanpa inspirasi dari Allah, Alkitab tidak memiliki otoritasnya karena merupakan tulisan manusia yang terbatas. Yang kedua, rekan-rekan, itu pemahaman inspirasi memiliki peran penting dalam memperkuat doktrin ineransi atau keyakinan ketidakbersalahan dan infallibility atau ketidakmampuannya menyesatkan. Allah tidak mungkin menyampaikan firman Tuhan yang salah. Rekan-rekan bisa lihat dalam Bilangan 23 ayat 19. Sehingga Alkitab dapat dipercaya sebagai pedoman hidup dan iman orang percaya. Pasker menegaskan bahwa pandangan yang menganggap Alkitab bersalah bisa menggoyahkan imannya sendiri. Nah, yang ketiga, rekan-rekan, inspirasi memastikan adanya kesatuan di seluruh Alkitab. Meskipun ditulis oleh 40 lebih penulis dalam waktu 15 abad, Alkitab konsisten dalam menyampaikan karya penyelamatan Allah dalam Kristus. Hal ini terjadi karena adanya Roh Kudus yang bekerja dalam diri manusia untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Nah, rekan-rekan, dengan demikian, pengajaran yang benar melalui inspirasi plenary yang menekankan seluruh bagian Alkitab diwahyukan Allah sehingga tidak ada yang berat sebelah. Dan juga melalui inspirasi verbal yang menyatakan bahwa Alkitab ditulis oleh manusia dengan gaya bahasa masing-masing akan tetapi dibimbing oleh Roh Kudus sehingga hasilnya sempurna dan tanpa ada kesalahan. Hal ini diteguhkan oleh kesaksian Perjanjian Lama dengan 380 kali disebutkan Alkitab merupakan firman Allah. Bisa dilihat dalam Keluaran 17 ayat 14 dan juga 2 Samuel 23 ayat 2 dan oleh Yesus sendiri yang menegaskan otoritas setiap detail kitab suci dalam Matius 5 ayat 17-18. Oleh karena itu, rekan-rekan, pemahaman inspirasi Alkitab begitu penting bagi setiap orang percaya. Ketika kita tidak memahami inspirasi Alkitab, Alkitab tidak memiliki otoritas dan akan dianggap seperti buku pada umumnya. Maka, perlunya kita memahami inspirasi Alkitab agar otoritas Alkitab tidak dapat salah dalam ajaran Injil. Terima kasih.